Halo sahabat Bawaslu, kalian tahu nggak sih pada tahun 2024 ini akan diselenggarakan pemilu serentak? Apa peran penting Bawaslu dalam pemilu serentak ini? Salah satunya adalah penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa itu terdiri atas dua. Yang pertama, sengketa antar peserta pemilu, dan yang kedua, sengketa antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat video berikut ini. Sengketa pemilu dapat disebabkan oleh dua objek, yaitu 1. Surat keputusan atau berita acara KPU yang menyebabkan hak peserta pemilu dirugikan secara langsung. 2. Tindakan peserta pemilu yang menyebabkan hak peserta pemilu lainnya dirugikan secara langsung. Kerugian secara langsung artinya adalah tidak memenuhi syarat sebagai peserta pemilu. Permohonan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara langsung datang ke kantor Bawaslu setempat dengan membawa berkas fisik, ataupun secara tidak langsung dengan cara melakukan pendaftaran dan mengisi permohonan secara online di laman sips.bawaslu.go.id dan mendapatkan konfirmasi online, kemudian wajib menyampaikan berkas fisik maksimal 3 hari kerja. Selamat pagi Bu, silakan duduk. Selamat pagi Bu, ada yang bisa kita bantu? Jadi gini Bu, saya kan pasangan calon yang dinyatakan tidak lulus selama seleksi KPU dan saya baru diberitahukannya kemarin. Saya diberitahukan jika saya merasa keberatan dengan keputusan KPU, saya bisa mengajukan sengketa di Bawaslu. Apakah itu benar? Benar sekali Bu, Ibu bisa mengajukan permohonan ke kantor Bawaslu. Tapi untuk permohonan kita ada dua cara Bu, ada secara langsung dan tidak langsung. Kalau secara langsung, Ibu bisa datang ke sini, Ibu bawa semua dokumen, langsung melapor ke sini. Cuman kalau secara tidak langsung, Ibu bisa melakukan permohonan ke websitenya Bawaslu. Di situ ada aplikasi yang bernama SIPS, Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa. Nah, permohonan Ibu secara tidak langsung, Ibu datang ke sini, nanti kita bantu Bu, kita bantu masukin permohonannya di sini. Cuman nanti untuk untuk online-nya Ibu tetap harus isi. Nanti kalau misalnya Ibu nggak bisa, misalnya Ibu pakai kuasa hukum, minta tolong mereka untuk tetap isi di laman SIPS-nya gitu. Oh gitu ya Bu. Kalau gitu berapa lama ya Bu proses pengajuan permohonannya? Untuk pengajuan permohonan itu paling lama 3 hari setelah keputusan KPU ditetapkan. Ibu bisa langsung melapor ke sini. Oh gitu ya. Kalau gitu syarat-syarat untuk pengajuan permohonannya apa aja ya Bu? Untuk syarat-syaratnya ini ya Bu. Berkas permohonan terdiri dari 1. Permohonan penyelesaian sengketa, 2. Objek yang disengketakan, 3. Identitas pemohon dan kuasa hukum, 4. Surat kuasa khusus, 5. Bukti dan daftar bukti. Pemohon sengketa secara langsung ataupun tidak langsung dapat membawa berkas fisik dengan memenuhi syarat formil berupa identitas pemohon yang terdiri atas nama pemohon, alamat pemohon, nomor telepon atau faksimal dengan dilampiri fotokopi KTP atau identitas kependudukan yang lain. Identitas termohon yang terdiri atas nama termohon, alamat termohon, nomor telepon atau faksimal. Dan juga berkas fisik yang memenuhi syarat material berupa kedudukan hukum pemohon, kedudukan hukum termohon, pokok permohonan, alasan-alasan permohonan, dan hal-hal yang dimohonkan pemohon. Kemudian petugas penerima permohonan mengeluarkan tanda terima berkas permohonan setelah memeriksa kelengkapan berkas yang telah dimohonkan.
Setelah melengkapi syarat-syarat tersebut, tahap selanjutnya gimana ya, Bu? Untuk tahap selanjutnya, tenggat waktu pengajuan permohonan. Permohonan disampaikan paling lama 3 hari kerja. Apabila berkas permohonan tersebut belum lengkap, maka petugas memberitahukan pada pemohon pada hari yang sama bahwa permohonan belum lengkap dan wajib melengkapi berkas permohonan tersebut dalam jangka waktu paling lama 3 hari kerja sejak pemberitahuan diterima. Permohonan tidak dapat diterima jika A. Karena melebihi batas waktu yaitu paling lama 3 hari kerja. B. Permohonan belum pernah diregister pada proses penanganan dugaan pelanggaran administratif pemilu dan penanganan dugaan tindak pidana pemilu. C. Permohonan bukan merupakan sengketa yang terjadi antara calon peserta pemilu dalam satu partai politik. Permohonan yang dinyatakan lengkap, baik secara material maupun formil, akan diregister. Kemudian Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten atau Kota melakukan sidang tertutup atau sidang mediasi terhadap permohonan yang telah diregister. Prinsip dasar mediasi: tertutup, rahasia, netral, tidak diwakilkan, kesepakatan berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan non-kaukus. Panggilan mediasi disampaikan setelah permohonan diregister, paling lambat 1 hari sebelum mediasi dilaksanakan. Pemohon dan atau termohon yang tidak datang pada panggilan pertama dapat dilakukan pemanggilan kembali. Hasil mediasi: permohonan gugur apabila pemohon tidak menghadiri sidang mediasi setelah dilakukan 2 kali pemanggilan. Mediasi tidak mencapai kesepakatan dikarenakan A. Para pihak tidak mencapai kesepakatan yang kemudian dilanjutkan sidang adjudikasi. B. Termohon tidak menghadiri mediasi setelah dilakukan 2 kali pemanggilan. Mediasi mencapai kesepakatan sidang, maka Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten atau Kota menuangkan dalam berita acara mediasi tercapainya kesepakatan dan ditandatangani oleh para pihak dan pimpinan mediasi, serta mengeluarkan putusan terjadinya kesepakatan. Adjudikasi. Majelis adjudikasi paling sedikit berjumlah 2/3 dari jumlah anggota Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten atau Kota. Majelis adjudikasi terdiri dari 1 orang ketua majelis dan anggota majelis. Persidangan adjudikasi dibuka dan terbuka untuk umum. Para pihak dapat diwakili oleh kuasa hukum. Pemanggilan sidang adjudikasi disampaikan secara lisan dalam mediasi. Jika para pihak tidak hadir, maka panggilan disampaikan secara tertulis. Hasil adjudikasi: permohonan gugur apabila pemohon meninggal dunia, pemohon tidak hadir 2 kali berturut-turut dalam proses adjudikasi, termohon telah memenuhi tuntutan pemohon pada saat proses penyelesaian sengketa proses pemilu, atau pemohon mencabut permohonannya. Setelah sidang adjudikasi selesai, maka Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten atau Kota mengeluarkan putusan yang bersifat final dan mengikat. Nah, seperti itu Bu. Apakah Ibu sudah mengerti dan memahaminya? Atau ada yang ingin Ibu tanyakan lagi? Tidak ada, sudah cukup jelas. Nanti saya akan kembali lagi setelah melengkapi syarat-syarat permohonannya. Terima kasih atas informasinya. Terima kasih kembali Bu. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Salam awas.